Halo future people, selamat datang di kelas masa depan. Senang sekali saya Arif Ardi Nugroho atau biasa dipanggil Mas Auf dari Fantastic Consulting akan menemani Anda sekalian untuk belajar satu kata kunci agar sukses berkarir, effective communication using NLP, developing self-regulated learning to obtain your goal yang akan dijelaskan oleh rekan saya di Fantastic Consulting, Mbak Hasna Uzakiyah, SPC, MPC Psikolog, dan meningkatkan active listening skill untuk support performamu dalam bekerja oleh rekan saya di Fantastic Consulting juga, Mbak Ana Sukma Malati, SPC CHRP, Certified Human Resource Professional. Apakah Anda sudah siap? Siapkan diri Anda. Halo future peoples. Untuk materi pertama, kita akan membahas satu kata kunci agar sukses berkarir yang sering diremehkan oleh orang adalah mindset. Ya, jadi materi ini memang agak jarang dibahas, tapi materi ini penting banget untuk future peoples pelajari nih. Nah, future peoples bisa lihat nih, tokoh-tokoh yang saya tampilkan, ya. Situ ada Cristiano Ronaldo, ada Elon Musk, ada Michael Jordan, ada Jeff Bezos, ya. Mereka mempunyai yang namanya citra diri. Ya, citra diri itu adalah bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri itu siapa sih? Ya, ini penting banget karena gini, kalau kita melihat diri kita itu bernilai, ya kita akan menaikkan standar kita akan menaikkan kemampuan kita hingga mencapai standar yang kita inginkan. Nah, saya ingin future people tuliskan dulu nih. Bagaimana sih future peoples itu melihat diri sendiri? Dirinya future peoples itu secara utuh. Coba tuliskan deh, beberapa kalimat aja. Aku ini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, coba dituliskan. Ya, itu adalah apa yang future people tuliskan itu adalah bagaimana future peoples itu melihat diri sendiri. Oke? Nah, sudah ya? Oke. Kalau sudah, ada 3 model mental manusia yang future people harus tahu nih. Yang pertama adalah mental pecundang. Yang kedua, mental minimalis. Yang ketiga adalah mental pemenang. Ya, dari 3 model mental ini, kita akan bahas dulu yang pertama nih. Yang pertama adalah mental pecundang. Oke? Mental pecundang, ya, ini punya citra diri yang rendah. Citra dirinya rendah. Dia menganggap dirinya itu, ya, rendahan lah. Tidak ada artinya di dunia. Oke. Merasa serba kekurangan. Ya, akibatnya menjadi minder. Yang ketiga adalah tidak berharap untuk menang, sehingga jarang menang. Yang keempat, tidak mau bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan, baik dirinya maupun kelompoknya. Yang terakhir adalah pesimis dalam menatap masa depan. Oke. Itu adalah mentalitas pecundang. Saya harap future people tidak menuliskan itu tuh di dalam citra dirinya tadi yang future people tuliskan. Oke, itu yang pertama, mental pecundang. Kemudian, yang kedua nih, namanya mental minimalis. Mereka, orang-orang model mental minimalis itu melihat diri mereka sebagai orang biasa atau rata-rata. Tidak buruk, juga tidak bagus. Ya, tidak keren, tidak hebat, tapi juga nggak jelek-jelek amat lah. Ya, rata-rata. Saat berhasil, ia menganggap sebagai suatu keberuntungan, sehingga akan kembali bekerja rata-rata. Cuma beruntung kok. Membuat target hidup yang biasa-biasa saja. Membuat target di kantor biasa-biasa saja. Itu pun kalau ada targetnya atau kalau diberi target di kantor. Ya, itu mental minimalis. Ada berikutnya nih, mental minimalis berikutnya adalah kadang mau bertanggung jawab, tetapi bisa juga melepas tanggung jawab. Hidupnya akhirnya hanya rata-rata saja, mengalir seperti air. Dia lupa, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau dia mengalir saja seperti air, maka hidupnya juga akan menurun kualitasnya. Kemudian, mental model yang ketiga. Nah, ini yang saya harapkan dari future people punya, yaitu mental pemenang. Mental pemenang itu satu, memiliki citra diri yang baik dan selalu percaya saya bisa. 2, ia merasa baik tentang dirinya tanpa peduli bagaimana ia menjalankan perannya,
posisi apapun, yang penting dia feel good sama dirinya. Yang ketiga, secara teratur membuat target baru dan berusaha keras untuk mencapainya. Yang keempat, bertanggung jawab atas segala keputusan, tindakan, dan konsekuensinya. Yang kelima, berani mengambil keputusan yang tidak populer karena dia tahu tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Ya, jadi itu 3 model mental manusia. Saya harap Future Peoples ada di mental pemenang. Lalu bagaimana sih memiliki citra diri seorang pemenang? Yang pertama adalah kita harus tahu karakteristik sikap seorang pemenang. Seorang pemenang itu seperti apa sih? Ya. Yang kedua, tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pemenang. Yang ketiga, percaya bahwa kita adalah seorang pemenang. Yang keempat, saat kita percaya diri, tujuan-tujuan kita itu akan lebih mudah tercapai. Lalu saya akan menjelaskan beberapa model orang gitu ya, yang mungkin Future People harus tahu nih. Yang pertama adalah the loser. Ya, the loser ini, ya ini tadi ya, karakteristiknya seperti apa sih the loser ini? The loser ini biasanya pasrah, tidak punya kemampuan mengendalikan kehidupan. Udahlah, gitu aja. Negatif, selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi negatifnya. Pesimis, selalu merasa tidak siap menghadapi tantangan. Blaming, selalu menyalahkan pihak lain, situasi, keadaan, atau apapun di luar dirinya. Dirinya yang benar. Nah, ini the loser nih, karakteristik the loser. Kemudian, karakteristik the loser berikutnya adalah excuses. Senang mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Lalu, yang terakhir, karakteristik the losers yang terakhir adalah scarcity. Tidak senang melihat orang lain lebih maju atau lebih cepat promosi. Gampang iri. Wah, dia nih pasti gara-gara orang dalam nih. Oh, dia nih karena ini. Selalu ada perasaan iri, dengki terhadap orang yang maju. Kemudian, yang kedua adalah karakteristik the winners. Yang pertama adalah berpikir besar. Memiliki tujuan hidup yang jelas atau berpandangan jauh ke depan. Visioner biasanya. Dia memikirkan hal-hal yang besar. Yang kedua, tanggung jawab. Dia mau mengambil kendali atas kehidupannya. Yang ketiga, proaktif. Selalu mencari hal-hal baru, peluang dan melakukan inovasi atau kaizen. Yang keempat, problem solver. Selalu lebih besar dari masalah. Kemudian, karakter the winners yang kelima adalah komitmen. Dia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Tidak mudah menyerah, tidak pernah putus asa, cepat bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang keenam, optimis. Percaya diri yang tinggi. Bekerja dengan penuh semangat, mampu memotivasi diri, tidak suka mengeluh. Yang ketujuh, karakteristik the winners yang ketujuh adalah kerja keras. Waktu kerja ditentukan oleh hasil yang diperoleh, bukan jam. Jadi the winners bukan orang-orang yang suka pulang tenggo. Ya. Karakteristik the winners selanjutnya, risk taker. Dia berani mengambil resiko. Roll the dice. If you never roll the dice, you never got the six. Kalau kita nggak pernah melempar dadunya, kita nggak akan pernah dapat angka 6. Jadi the winners itu selalu berani mengambil resiko, menanggung rugi yang mungkin timbul demi kemajuan. Berikutnya adalah suka tantangan, menyukai perubahan, terbiasa dengan ketidakpastian. Kemudian toleransi terhadap kegagalan. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah proses pembelajaran. Itu yang ada di mindsetnya the winners, yang harus Future People ketahui. Nah, saya ada satu games, oke. Ini namanya Johari Windows Games ya. Jadi ada 4, Future People bisa lihat ya gambarnya. Ada 4 area. Ya, ada area arena, ada blind, ada hidden, ada unknown. Ini dibagi berdasarkan arena itu adalah area-area yang orang lain tahu, kita juga tahu. Oke? Orang lain tahu, kita juga tahu. Itu area arena. Kemudian ada area namanya blind. Orang lain tahu, kita nggak tahu.
Orang lain tahu, kita nggak tahu. Orang lain tahu, kita tidak tahu. Itu area blind. Yang ketiga adalah area namanya hidden. Orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Kemudian yang keempat adalah area unknown. Orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Nah, gamesnya gini nih. Coba Future Peoples hubungin teman terdekatnya ya nanti. Ya, kemudian minta teman dekatnya ini mengisi area arena, ya, kemudian area blind. Oke? Mengisi apa? Mereka disuruh mengisi satu hal positif atau kelebihan yang dimiliki oleh kita. Oke? Jadi misalkan di area arena, oke, ternyata Mas Fitra ini orangnya baik hati. Nah, Mas Fitra ini misalkan memang tahu bahwa dirinya baik hati, oke, ditulis di situ. Oh, orang lain tahu nih, baik hati. Tapi kalau Mas Fitra juga tidak tahu bahwa Mas Fitra ini ternyata baik hati, boleh pindahkan itu ke area blind. Oke? Jadi, tulis satu hal positif, lalu tulis juga satu hal negatif. Ya. Misalkan, temannya menuliskan, oke, Mas Fitra ini orangnya sering telat, ya, tidak disiplin. Nah, tuliskan di situ. Kalau Mas Fitra tahu, berarti masukkan ke area arena. Tapi kalau Mas Fitra nggak tahu, masukkan ke area blind. Oke? Nah, terus tuliskan, mintalah beberapa teman untuk mengisi itu. Oke? Nanti Future People akan lihat sendiri nih, bagaimana sih sebenarnya kondisinya teman-teman. Oke. Kita akan teruskan tentang bagaimana sih caranya setelah kita tahu blind side kita, blind area kita, setelah kita tahu nih karakter-karakter tadi ya. Bagaimana sih caranya kita itu mengembangkan potensi diri, ya. Nah, potensi diri itu apa sih? Potensi diri itu adalah suatu kemampuan, baik itu fisik, bakat, kecerdasan, dan sebagainya, yang terdapat dalam diri kita, namun belum diolah nih, dan dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga penting buat kita untuk mengembangkannya. Potensi diri ini merupakan sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Tugas kita adalah menemukan dan mengembangkan potensi diri kita tersebut. Potensi terbesar kita, Future Peoples, sebagai manusia adalah kekuatan pikiran atau otak. Ya, itu potensi kita. Faktanya nih, Future Peoples harus tahu, otak manusia itu terdiri dari sel-sel yang dinamakan neuron. Orang dewasa memiliki 100 miliar sel. Kecerdasan manusia diukur dari seberapa banyak hubungan antar sel yang terbentuk. Otak kita, Future Peoples, bisa mengingat 10 informasi baru dalam 1 detik. Otak manusia bisa menyimpan informasi yang ada di semua perpustakaan di dunia. Otak akan penuh jika kita belajar satu hal baru setiap detik selama 30 juta tahun. Jadi kalau Future Peoples umurnya baru 20, baru 17, ya, atau baru 30 ya, jangan bilang gitu ya, otakku sudah penuh. Enggak, karena otak kita baru akan penuh kalau kita belajar satu hal baru saja setiap detik selama 30 juta tahun. Nah, kalau Future Peoples umurnya sudah 30 juta tahun, boleh deh bilang bahwa oh, otakku penuh nih, gitu ya. Tapi kalau belum, berarti belum penuh. Fakta otak manusia yang menarik, ya, salah satu contohnya adalah ada orang namanya Mezzofani. Mezzofani ini memiliki kemampuan berbicara dalam 60 bahasa. Ada orang namanya Dan Michels. Dia bisa mengingat nama dan nomor telepon dari direktori telepon, kalau zaman dulu itu pakai Yellow Page gitu ya, di Los Angeles. Dia bisa mengingat nama dan nomor teleponnya dari satu buku. Ada orang namanya Yogi Shah. Dia bisa mengulang 1000 frase secara benar dan berurutan dalam sekali dengar. Dan buat Future Peoples yang muslim nih, kita bisa lihat Hafiz dan Hafizoh itu bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang hafal hingga letaknya,
pojok kiri sebelah bawah, pojok kanan sebelah atas. Itu fakta otak manusia yang future peoples harus tahu. Oke. Nah, menariknya kapasitas otak manusia ini future peoples, manusia rata-rata hanya menggunakan kapasitas otaknya kurang dari 4%. Oke? Kurang dari 4%. Your brain is like a sleeping giant. Banyak orang tidak mampu menggunakan kapasitas potensi otaknya karena terhambat biasanya yang namanya mental block. Oke? Mental block. Nah, ada beberapa hambatan proses berkembang manusia nih. Yang pertama adalah namanya psychosclerosis. Yang kedua, dia merasa saya sudah tahu. Yang ketiga, penyaringan negatif. Yang keempat, sudah puas dengan keadaan saat ini. Kita bahas dulu yang pertama. Namanya psychosclerosis atau penyempitan atau pengerasan pikiran. Kecenderungan manusia itu suka dengan idenya sendiri. Ya, manusia paling menarik buat manusia adalah diri mereka sendiri. Sehingga ketika manusia itu suka dengan idenya sendiri, selalu ada pembenaran. Sehingga tidak mau mendengarkan ide baru yang berasal dari orang lain. Future people bisa lihat nih, misalkan di Facebook gitu ya, ada orang bikin status apa gitu tentang idenya dia, kemudian ditentang. Biasanya akan terjadi perdebatan di situ. Nah, ini yang namanya psychosclerosis. Otak secara otomatis akan mengalami proses psychosclerosis. Kemudian yang kedua, merasa saya sudah tahu. Future people harus bisa bedakan. Sudah tahu itu beda dengan sudah pernah mendengar. Oke, sudah tahu itu beda dengan sudah pernah mendengar. Ya, orang-orang yang merasa dirinya sudah tahu, gelasnya itu nggak pernah kosong, isi terus. Jadi susah mau diisi hal-hal baru, pandangan-pandangan baru, pemikiran baru, karena selalu penuh gelasnya. Tidak dapat manfaat atau hal-hal baru dari informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah penyaringan negatif. Proses penyaringan negatif sering dilakukan oleh otak akibat peristiwa masa lalu atau kumpulan informasi yang sudah terekam dalam otak kita. Sulit percaya kepada orang lain, mengevaluasi sumber informasi, dan mental block. Lalu yang terakhir adalah sudah puas dengan keadaan saat ini. Zona nyaman. Hidup baik-baik saja, langit cerah, matahari bersinar indah. Ya, ini bahaya. Kalau kita ngomong mindset, maka future people harus bisa mengelola mindsetnya. Yang jelas, yang future people harus pegang adalah, yang pertama adalah standar kita akan menentukan perilaku kita. Jadi tentukan dulu standarnya seperti apa. Kalau kita tidak akan pernah menjadi orang hebat kalau kita tidak berpikir untuk menjadi orang hebat. Let's say future people ingin seperti Cristiano Ronaldo. Tentukan dulu standarnya, aku pengen kayak Cristiano Ronaldo. Lalu dari situ ikutin nih perilaku apa yang future people akan lakukan agar menyerupai Cristiano Ronaldo. Mungkin bagaimana dia senamnya, mungkin bagaimana dia larinya, bagaimana dia makannya, dan seterusnya. Standar akan menentukan perilaku kita. Cara kita berpikir itu bergantung dari kumpulan kepercayaan yang sudah tersimpan di dalam pikiran-pikiran kita. Kumpulan kepercayaan ini membentuk suatu sistem kepercayaan atau belief system yang kemudian disebut sebagai pola pikir atau mindset. Caranya gampang. Kita hanya tinggal naikkan standarnya, maka semuanya akan mengikuti. Nah, kita coba bahas mindset atau pola pikir. Apa sih mindset itu? Mindset, pola pikir, adalah suatu cara pandang atau kumpulan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Persepsi seseorang terhadap sebuah benda atau peristiwa sangat tergantung pada mindsetnya, sehingga akan mempengaruhi sikapnya dalam menentukan pandangan dan perilakunya. Coba future people lihat gambar berikut. Ya, apa yang future people lihat? Oke. Apa kira-kira? Apa gambar seorang gadis sedang menengok atau seorang nenek-nenek gitu ya yang keriput? Oke. Nah, itu namanya mindset. Pola pikir, cara pandang yang berasal dari apa?
kumpulan kepercayaannya Future Peoples. Kumpulan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, padahal gambarnya satu loh. Kita bisa melihat dua. Nah, bagaimana sih belief system itu terbentuk? Pertama kali pola pikir itu dibentuk lewat apa? Orang tua di rumah. Lalu guru di sekolah. Lingkungan masyarakat. Ya, segala sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita kecap, atau kita alami akan dicatat dalam sistem syaraf yang disimpan di dalam otak nih. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian menjadi sistem kepercayaan seseorang atau belief system seseorang. Ada kalanya mindset terbentuk tanpa disengaja atau kehadirannya tanpa disadari. Jika informasi itu salah atau keliru, maka ia akan punya keyakinan yang keliru pula. Contohnya, kalau dari kecil Future Peoples itu dipahamkan bahwa warna putih itu adalah hitam sampai tua, maka warna putih adalah hitam untuk Future Peoples. Gitu ya. Keyakinan yang keliru inilah yang sering menghalangi seseorang untuk berkembang sehingga disebut mental block. Contoh nih pola pikir yang membatasi. Percuma saja sih. Future skills ini, training ini gak berguna buat saya. Di sini karyawan yang rajin dan malas gak ada bedanya. Saya cuma lulusan SD, tidak akan berhasil. Keluarga saya bukan keluarga kaya, mana bisa sukses. Itu contoh-contoh pola pikir yang membatasi. Contoh yang kedua adalah contoh pola pikir yang kuat. Saya percaya semua yang saya raih tergantung kepada saya. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pemimpin yang hebat. Saya akan mengembangkan diri saya sampai maksimal. Perusahaan ini akan berkembang dengan baik. Aku akan memberi kontribusi terbaik. Nah, itu contoh pola pikir yang kuat. Lalu bagaimana nih caranya kita menangani mental block itu? Nah, ada caranya nih Future Peoples, ya. Caranya adalah dengan merusak pola. Merusak pola untuk menghancurkan mental block. Ada kaidah dalam NLP yang nanti juga akan ada videonya, ya. Namanya the map is not the territory. Informasi yang melekat dalam pikiran seseorang itu dianggap kebenaran mutlak, padahal bisa saja salah. Nilai-nilai yang dianut seringkali susah diubah, ya. Nah, caranya gimana? Caranya handling ini. Main games namanya rusak pola. Oke. Saya kasih challenge-nya untuk Future People. Silakan lakukan dalam mungkin 1 minggu ke depan. Ya, Future People lakukan yang namanya rusak pola. Ya. Lakukan 10 hal. 10 rusak pola. Misal, Future People biasa pakai jam tangan di tangan kiri, pindah ke kanan. Misalkan Future People biasanya sisiran, ya, merapikan rambut ke kanan, ke kiri. Biasanya pakai kaos warna hitam, pakai kaos warna cerah. Biasanya berangkat ke suatu tempat lewat jalan A, coba lewat jalan B. Biasanya ke kantor naik motor, coba naik sepeda. Nah, apapun itu, lakukan yang merusak pola. Cari mulai dari hal-hal yang kecil, ya, lalu lakukan, ya. Nah, itu akan nanti membiasakan Future Peoples hancur mental blocknya, sehingga akan terbentuk nih nanti kemudahan-kemudahan ketika menghadapi tantangan. Oke? Jadi itu challenge-nya. Silakan dijalankan selama 1 minggu ke depan, ya, dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, ya. Semoga seru dan semoga menyenangkan. Itu video pertama dari saya. Di video kedua akan dijelaskan oleh partner saya dari Fantastic Consulting, Mbak Asna Uzakiah, SPC MC Psikolog.